Yuk, berapa? Ini terkait apa ya, Pak? Kedatangan kedatangan Bapak sebagai mantan Sekda Depok di kawalan sengaja. Terima kasih. Ya, saya dalam rangka untuk menyampaikan bahwa saya sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM periode 2019-2022 pada saya Pak Didi. Demikian barangkali Pak. Ya, terima kasih teman-teman kawan bahwa hari ini kita kesini untuk menyampaikan surat somasi pertama pada Pak Wali Kota Depok, dan surat somasi itu tujuannya untuk kepada Wali Kota atas dugaan sengketa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan beliau untuk memberhentikan klien kami, Ketua Dewan Pengawas. Nah, jadi kami lihat bahwa somasi ini pertama ini kami berikan karena ada keputusan-keputusan yang melanggar keputusan sengketa tata usaha negara, di mana keputusan itu kami lihat melanggar perundang-undangan tentang PP Peraturan Pemerintah tahun 2017 dan Permendagri tahun 2018. Nah, kita lihat bahwa pemberhentian yang disampaikan oleh Wali Kota Depok ini kepada klien kami ini adalah cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Karena beliau ini sebenarnya surat pengangkatan beliau itu sampai tahun 2022. Tapi pada kenyataannya itu pada tanggal 2 kemarin beliau diberikan surat pemberhentian dengan hormat karena pensiun. Nah, di dalam Permendagri tahun dalam PP tahun 2017 dan Permendagri 2018 ya, itu tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Komisaris. Di situ mengatakan bahwa pemberhentian itu dilakukan atas satu, di pasal 28 itu jelas bahwa meninggal, mengundurkan diri, terus diberhentikan pada suatu waktu. Nah, yang disampaikan di dalam surat pemberhentian ya nomor 847 KPTS PK HUK 2021 itu adalah pemberhentian sewaktu-waktu. Sementara pemberian sewaktu-waktu dalam pasal 28 itu juntonya pasal 30 angka 1 dan 30 angka 2 itu ada beberapa kriteria tidak termasuk kriteria pensiun. Untuk itu surat keputusan itu kami anggap cacat hukum gitu loh. Melanggar undang-undang. Melanggar peraturan perundang-undangan, dan kami minta supaya Wali Kota Depok untuk mencabut surat keputusan pemberhentian Dewan Pengawas Dr. Gigi Hardiono. Itu diberhentikan tanggal berapa, Pak? Itu tanggal 1. Tanggal 2. 2 Maret. Diberikan tanggal 2, dan hari ini Diberikan SK-nya tanggal 2. diberikan SK tanggal 2. Dan 2 perlu Maret. dan perlu kami sampaikan bahwa hari ini pada saat 2 Maret itu selain surat keputusan pemberhentian klien kami juga diberikan itu cek sebesar 169 juta lebih, dan logam emas 16 gram gitu loh. Nah, hari ini kami memberikan kuasa dan kami mengembalikannya karena kami tidak mengakui adanya surat keputusan pemberhentian itu. Kami kembalikan, dan cek itu sampai sekarang belum dicairkan. Artinya kami menolak gitu loh. Kami menolak pemberhentian itu. Menolak cek pesangon
atau masa jasa kerja yang diberikan sebesar 169 juta dan emas 16 gram. Gitu. Dan SK-nya itu kan pertanggal 1 Februari. Ya. Tetapi diserahkannya baru tanggal 2 Maret. Kan udah jauh sekali mundurnya begitu. Ini atas dasar apa untuk pemberitahuan itu? Apakah memang ada kepentingan pribadi memang atau karena Pak Sekda sendiri pensiun? Jadi saya melihat begini, ada kan klien kita ini kan sudah hari ini kita hitung sudah 2 kali nih. Pada saat beliau pensiun, beliau tidak dilaksanakan serah terima dengan hal-hal yang manusiawi kami lihat. Beliau itu serah terima itu di warung kopi. Yang kedua, penyerahan ini juga, pemberhentian ini juga oleh KPM atau oleh Wali Kota Depok itu diserahkan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Asasta. Itu tadinya beliau minta untuk di rumah, tapi beliau tolak gitu loh. Terus akhirnya ketemu di PDAM, ini harusnya serah terima ini diberikan wali kota kepada beliau. Dan ini kita lihat bahwa ini ada sedikit dendam politik antara wali kota dengan beliau pada saat pencalonan kemarin tahun 2020 kemarin. Dan kita lihat bahwa ini kurang tidak begitu pas lah kalau misalnya dengan cara-cara yang tidak begini, melanggar sumpah jabatan seperti ini. Dan menurut kami itu tidak sesuai dengan latar belakang beliau sebagai seorang kiai. Maksudnya dendam politik gimana itu, Pak? Dendam politik karena waktu itu beliau ikut pencalonan, klien kami ini ikut pencalonan, dan akhirnya waktu itu juga saya jadi pengacaranya dan saya sampaikan beliau sempat dipanggil di Bawaslu waktu itu karena dianggap melakukan kampanye waktu itu. Dan kemudian waktu itu dari situ hubungan itu sudah mulai kurang mesra gitu loh, kelihatan dingin sampai hari ini. Terkait masalah SK pensiunan Pak Sekda saat itu diminta Pak Sekda ke Depok atau memang mereka sendiri menyampaikan ke Pak Sekda ke Depok? Itu kan pemberitaan yang terjadi di viral itu bahwa Pak Sekda meminta SK itu diserahkan ke Depok itu bagaimana tuh? Mungkin saya bantu jelaskan, karena pada waktu itu seharusnya mau diserahkan di kantor wali kota. Nah, kemudian saya sudah di dalam perjalanan, saya pikir kalau tidak di kantor wali kota ya mungkin di kantor BKPSDM. Ternyata di kantor BKPSDM juga tidak bisa mereka menyerahkan. Akhirnya saya kebetulan pas lagi ngurus SIM, ya sudah, kalau begitu di kantor ini aja, di kantor Samsat. Akan tetapi saya melihat di situ banyak wartawan. Kemudian saya telepon kabitnya dan sekretaris BKPSDM, dan mereka menyatakan bahwa ini lanjut saja Pak, udah tanggung, kami sudah di perjalanan begitu. Enggak, jangan begitu, soalnya nih banyak wartawan, saya bilang begitu kan. Nanti persepsinya macam-macam gitu. Dan pada kenyataannya mereka melanjutkan seperti itu dan terjadilah berita itu naik. Dan akhirnya saya sampaikan ke beliau, tuh kan nggak percaya sih saya bilang begitu. Akhirnya mereka minta maaf sama saya, baik sekretaris maupun kabit mutasinya. Demikian. Tapi hal itu sudah diklarifikasi oleh Pak Sekda? Sudah, saya sudah naikkan juga berita terkait hal itu. Ini kan sebenarnya urutan kejadian, tapi yang paling prinsip ini adalah yang ini begitu. Kira-kira begitu. Artinya jangan sampai kejadian berulang. Ternyata berulang ini 2 kali kan, begitu, seperti itu. Nah, kalau kejadian semacam ini terus, ya saya melihat bahwa orang ini ngerti apa tidak sih gitu ya, untuk memimpin anak buahnya di tataran pemerintah kota. Ini kan pemerintahan begitu, bukan main-main. Untuk Pak Pengacara, setelah melakukan somasi ini tindakan selanjutnya apa nih upayanya? Ya, kami akan menunggu restu dari pihak wali kota. Kalau seandainya beliau punya etikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, ya nanti kita akan bicara gitu. Tapi kalau misalnya beliau tidak punya etikat baik, ya kita akan melakukan somasi yang kedua. Kemudian kalau misalnya somasi kedua tidak dipahami juga, ya kita bilang itu.
ada langkah upaya untuk memetunkan ya, Ya, gimana? sampai ke petun gitu. Ya, kemungkinan kita ke arah sana, entah ke petun atau ke pengadilan negeri ya. Kasus perbuatan Bila tidak melawan ditanggapi ya. hukum. Ya, ditanggapi. Iya, surat apa? Oh iya. Sorry.